semenjak saya menjadi seorang taruni itu seperti sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban sendiri bahwa kita tuh harus bangun tepat waktu dan lebih awal dari biasanya. Untuk orang tua saya sendiri, ayah saya hanya seorang pedagang, Kak. Lalu ibu saya seorang karyawati atau karyawan swasta, dan di sini saya juga ingin mengangkat derajat orang tua saya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama videoku. Di video kali ini kita kedatangan tamu dari adik-adik Sekolah Tinggi Transportasi Darat lagi. Mungkin mereka akan ngejelasin gimana sih kehidupannya atau apapun itu tentang sekolah kedinasan STTD terutama ya, karena sekarang kita kedatangan tamu dari STTD. Untuk kamu bisa coba memperkenalkan siapa namanya? Mohon izin kakak kelas menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Natia Sabila Setiawan, Prodi D3 LLAJ, Kampus STTD Bali, Angkatan 41. Angkatan 41 ya? Siap, Kak. Angkatan 41. Siap. Kampusnya di? Siap, Bali, Kak. Kampus Bali. Oke. Oh gini jadi teman-teman. Untuk STTD Kampus Bali itu hanya 1 tahun ya? Siap, Kak. Hanya 1 tahun, setelah nanti dia naik tingkat 2 pindah ke STTD. Siap, Kak. Benar Kembali lagi ke lokasi, Kak. Oke. Siap. Nah jadi informasinya seperti itu teman-teman. Jadi STTD yang berada di Kampus Bali ini hanya 1 tahun, tetapi untuk ini ada informasi juga buat teman-teman semuanya. Pada tahun 2020 Poltrat yang di Bali itu adalah menjadi lembaga, yaitu Poltrada Bali teman-teman, di mana sudah misah dari STTD. Siap, Kak. Jadi dia sudah membentuk sekolah sendiri berbeda dari STTD teman-teman. Jadi seperti itu. Nah untuk mereka ini sekarang masih berada di kampus Bali. Setelah itu tahun depan 2020 ya. Siap, Kak. 2020 pindah ke kampus Bekasi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kan kita udah perkenalan ya. Mungkin bisa nggak kamu jelasin gimana sih kok bisa kamu masuk STTD? Awalnya tuh seperti apa? Karena banyak banget teman-teman yang masih bingung nih antara dia harus kuliah universitas atau sekolah kedinasan. Nah, kamu tuh bisa dapat motivasi dari mana kok bisa masuk ke STTD gitu? Siap. Izin, Kak, izin menjawab. Jadi untuk pengalaman saya sendiri, khususnya saya sebelumnya sempat berkuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Jawa Tengah. Lalu tapi pengumuman kuliah itu saya dapatkan sebelum saya selesai tes STTD, Kak. Nah, jadi setelah saya melaksanakan tahapan-tahapan tes yang ada di STTD, lalu saya tinggal menunggu hasil pantuhir. Saya sempat berkuliah 2 minggu dan akhirnya saya mendapat pengumuman pantuhir bahwa saya lolos di STTD. Akhirnya saya lebih memilih STTD, lalu saya mengundurkan diri dari universitas tersebut. Oke, jadi kuliah 2 minggu. Siap, Kak. Itu udah masuk biaya dong? Siap sudah, Kak. Udah bayar dong? Siap sudah, Kak. Oke. Di mana, Semarang? Siap, di Purwokerto, Kak. Purwokerto. Iya. Oh jauh juga teman-teman, di Purwokerto udah kuliah 2 minggu, keterima di STTD, milih di STTD. Nah alasannya apa? Kenapa milihnya di STTD? Siap. Izin, Kak. Mungkin karena saya memang ingin menjadi seorang aparatur sipil negara, lalu saya mempunyai 3 orang adik, Kak. Jadi saya ingin lebih cepat membantu orang tua saya untuk membantu membiayai sekolah adik-adik saya, Kak. Oh Jadi jadi saya lebih memilih STTD karena pada mulai tahun angkatan lalu dan angkatan saya sudah pola pembibitan dan penempatannya sudah diberikan, Kak. Oh, jadi pada saat intinya gini ya, mungkin kamu masuk STTD itu bisa menjadi kebanggaan. Siap, Kak. Dan kamu bisa lebih baik dari yang sebelumnya, ibarat seperti itu ya. Oke. Itu motivasi juga buat teman-teman ya. Jadi ya gitu, jadi pengalaman orang beda-beda. Ada yang baru lulus langsung masuk, ada juga yang sudah kuliah
dan daftar dan akhirnya masuk gitu ya. Siap, Kak. Wah, itu luar biasa banget teman-teman. Nah, kamu ini udah berapa lama jadi taruni di Sekolah Tinggi Transportasi Darat? Siap, izin Kak. Kami masuk ke STTD itu sekitar awal September. Oh, September. Ya, lalu kami berangkat Mada Tukar ke Ciwidey. Oke. Kami selama 2 minggu kami kembali ke STTD dan menjalani, sebelum pembagian kampus itu kami sempat di STTD Bekasi selama 1 minggu. Jadi mulai dari September sampai akhirnya kami mendapat cuti Nataru sampai Desember sekarang Kak, kurang lebih sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Siap, itu Mada Tukar? Masih, udah semuanya? Siap Kak, masih masuk ke dalam Mada Bintang. Secara menyeluruh berarti dia sudah 3 bulan teman-teman. Oke. Selama 3 bulan itu apa yang kamu rasakan selama menjadi taruni? Siap, izin Kak. Mungkin untuk dalam kehidupan sehari-harinya banyak sekali perubahan yang saya dapatkan Kak. Kayak misalkan biasanya saya bangun pagi itu jam subuh, jam 5. Okay. Dan itu juga masih dibangunin orang tua kan Kak. Yeah, tapi kalau semenjak saya menjadi seorang taruni, itu seperti sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban sendiri bahwa kita tuh harus bangun tepat waktu dan lebih awal dari biasanya Kak. Jadi lebih disiplin. Siap, ya? lebih disiplin Kak. Nah, selama kamu menjadi taruni ya, ada rasa bangga nggak? Karena teman-teman semua itu pasti berpikir gini, wah pasti bangga, itu udah pasti, dan keren. Nah, kalau dari pendapat kamu sendiri, apa yang kamu rasain? Bangga kah? Keren kah? Atau apa? Siap. Jujur dari dalam diri saya sendiri, mungkin rasa bangga itu ada Kak. Khususnya untuk orang tua saya Kak. Iya. Dan itu gimana ya Kak? Jadi kami tuh beda lah dari mahasiswa atau mahasiswi lain. Dan ditambah mungkin menjadi seorang taruna maupun taruni itu akan melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Oke, itu bagus teman-teman ya. Tapi gini, kan tadi kamu ngebahas katanya kamu itu bangga, membanggakan orang tua ya. Siap. Betul kan? Emangnya apa sih yang menurut kamu orang tua tuh bisa bangga? Atau ibaratnya orang tua kamu sekarang kerjanya apa gitu? Siap. Dan apalah gitu coba. Untuk orang tua saya sendiri, ayah saya hanya seorang pedagang Kak. Lalu ibu saya seorang karyawati atau karyawan swasta. Dan di sini saya juga ingin mengangkat derajat orang tua saya dan ini juga ingin memberikan info kepada teman-teman bahwa tidak semua sekolah kedinasan harus menggunakan orang dalam Kak. Iya. Karena dari saya sendiri hanya yang orang tuanya hanya seorang pedagang dan karyawati itu bisa masuk ke sekolah kedinasan. Dan dari situ mungkin saya berusaha untuk membanggakan orang tua saya. Kak. Oke, jadi teman-teman seperti itu katanya. Dengan dia bisa masuk menjadi taruni, masuk sekolah kedinasan, itu bisa membanggakan. Nah itu benar banget. Sebenarnya kita masuk seperti ini itu udah membanggakan diri kita dan mengangkat derajat keluarga itu udah pasti ya. Lalu satu lagi pesan teman-teman. Jadi tidak semua sekolah kedinasan itu harus mengandalkan orang dalam, gitu kan? Contohnya adik kakak ini, dia itu ya benar-benar keluarganya dari biasa gitu, keluarga biasa. Begitupun dengan saya pun terlahir dari keluarga sederhana atau biasa, bukan dari karyawan atau apa. Keluarga saya pun sebenarnya pedagang teman-teman. Tetapi kembali lagi kepada rezeki ya. Siap. Itu kembali lagi kepada rezeki, bukan apa ya? Ibaratnya bukan kamu bisa masuk situ harus ada orang dalam, kamu harus punya uang banyak. Itu bullshit lah ya. Itu nggak benar, Lebih ini udah balik lagi ke jalan kalian gitu loh. Semua itu nggak ngaruh teman-teman. Nah, kamu ini kan udah ibaratnya udah CPNS lah ya, udah Siap. CPNS ya. Pada setelah kamu lulus, kamu menjadi ASN atau PNS. Siap, Pak. Nah, kalau boleh tahu, kamu kan melaksanakan tes ya. Tesnya itu ada yang namanya SKD, betul? Siap, Pak. Nah, di SKD itu kamu dapat nilai atau poin berapa? Untuk nilai yang saya dapatkan ketika melaksanakan tes SKD itu di total 304.
Kamu ingin masuk sekolah kedinasan? Yakin gak mau mempersiapkan dan membiasakan diri menghadapi berbagai tahapan seleksinya? Faktanya, lebih dari 75% pelamar tidak lulus atau gagal dalam seleksi tes kompetisi dasar, SKD, atau TKD. Bimbel Bina Taruna Wiratama atau Bimbel BTW adalah gerbang masuk ke sekolah kedinasan dan CPNS atau ASN. Bimbel BTW menggabungkan sistem bimbel berbasis online yang dilanjutkan dengan sistem tatap muka yang mampu mengantisipasi masalah-masalah kegagalan untuk masuk ke sekolah kedinasan. Ada beberapa fitur utama di aplikasi Bimbel BTW yang pastinya bakal ngebantu kamu banget. Yang pertama, kita dapat memilih berbagai program seperti TKD, TKB, TBI, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa mengerjakan modul-modul pada setiap programnya, di mana terdapat 60 modul dengan 6.000 soal pada setiap programnya. Kita bisa memilih paket belajar sesuai dengan budget yang kita miliki. Selain itu, kita juga bisa melihat rapot hasil dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Eits, bukan hanya itu. Di aplikasi Bimbel BTW juga terdapat beberapa fitur pendukung seperti spesial BTW, rekomendasi BTW, inspirasi BTW, dan serba-serbi BTW. Terus metode pembayarannya gimana? Gampang banget. Setelah masuk ke aplikasi, kalian tinggal pilih program bimbel. Terus pilih paket bimbel yang kalian mau. Kemudian verifikasi identitas diri dan paket yang kalian pilih. Tinggal pilih nih metode pembayaran yang kalian mau. Dan kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal modul sesuai paket yang dipilih. Ayo, tunggu apa lagi? Download aplikasi Bimbel BTW di Play Store sekarang juga.